Protokol Kesehatan Ibadah Onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom Jemaat GKKA Banjarmasin yang kami kasihi. Tidak terasa telah 10 bulan kita melangsungkan ibadah online dan jemaat semua harus mengikuti ibadah di rumah karena protokol kesehatan. Tapi kita bersyukur situasi hari ini kita melihat semakin membaik dan ada titik terang di mana progres daripada penanganan COVID terus semakin baik. Oleh karena itu, mulai bulan Januari kita akan mencoba membuka ibadah tatap muka secara langsung di gedung gereja. Namun ada batasan usia yang harus diikuti, yaitu usia 18 sampai dengan 50 tahun. Berikut protokol kesehatan yang harus jemaat semua perhatikan. Untuk mengikuti ibadah secara onsite, maka Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online dengan cara scan QR kode menggunakan kamera HP, atau dapat juga melalui Google Form yang didapat melalui WA GKKA Center. Pendaftaran akan dibuka 1 minggu sebelumnya atau H-7 sebelum pelaksanaan ibadah onsite dan ditutup 2 hari sebelumnya atau H-2 sebelum pelaksanaan ibadah onsite. Usia yang diizinkan ikut adalah 18 tahun sampai 50 tahun. Sementara jemaat anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun, serta jemaat dewasa di atas 50 tahun dapat beribadah di rumah melalui channel YouTube GKKA Indonesia Banjarmasin yang masih tetap disiarkan. Untuk protokol kesehatan, kapasitas tampung dibatasi menjadi hanya 30 jemaat, tidak termasuk penata layan. Jika pendaftar melebihi 30 orang, maka yang tidak mendapat tempat di minggu tersebut akan diberi kesempatan ikut di minggu depannya. Saat tiba di gereja, silakan menyebutkan nama kepada pelayan yang bertugas dan jika dibutuhkan dapat menunjukkan undangan kepada pelayan yang bertugas. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Setelah itu, Anda dapat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tangga bawah gereja sebelum memasuki ruang ibadah. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika suhu melebihi 37,3 derajat, Anda tidak diizinkan memasuki ruang ibadah. Ingatlah untuk selalu menjaga jarak antar jemaat lain sekitar 2 meter. Di pintu masuk, Anda akan disambut oleh hamba Tuhan dan gunakan salam tanpa bersentuhan atau namaste. Setelah itu, Anda akan diarahkan oleh pelayan yang bertugas untuk menuju tempat duduk yang sudah disediakan. Perhatikan bahwa jarak duduk antar jemaat telah dibatasi dengan garis merah yang ditempel di kursi. Ikutilah ibadah dengan khidmat dan penuh syukur. Dan ingatlah bahwa selama ibadah, Anda tidak diizinkan melepaskan masker. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code yang ada di kursi jemaat. Setelah ibadah selesai, Anda bisa keluar dari ruang ibadah dengan teratur dan bergantian. Demikianlah protokol kesehatan ibadah onsite GKKA Indonesia
Jemaat Banjarmasin. Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan. Apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin.
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Tentunya ada sukacita yang boleh kita rasakan karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi undangan Tuhan untuk kita boleh beribadah bersama. Tak terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun 2020, tepatnya di bulan Desember. Dan tak terasa kita bersama-sama akan merayakan Natal. Bagaimana persiapan kita menyambut Natal? Seperti pada hari ini, bagaimana persiapan kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita? Marilah kita mempersiapkan hati kita agar kita boleh melayani Tuhan dan penuh sukacita. Mari kita masuk dalam saat teduh.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Adapun bacaan Advent diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Lilin keempat akan dinyalakan sebagai lambang kasih yang Allah nyatakan kepada umat manusia yang berdosa, yang berjalan di tengah kegelapan. Seorang putra telah lahir ke dalam dunia. Dialah Sang Mesias, juru selamat umat manusia yang berdosa, yang menjadi terang di dalam kegelapan. Di dalam dunia yang semakin gelap ini, tugas kita lah untuk membawa orang-orang sekitar kita keluar daripada kegelapan, agar mereka dapat melihat terang Kristus dan merasakan kasih-Nya. Saya undang bagi setiap kita untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai dengan 10. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dan mari kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hai malaikat dari surga. Hai malaikat dari surga, mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus.
kami persilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala pelanggaran kita di hadapannya. Kita menyadari terkadang di dalam kehidupan ini kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tunduk mengakui segala dosa dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Di dalam keheningan ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa keterbatasan kami sering sekali membuat kami salah di dalam memilih, di dalam menentukan dan melakukan segala perbuatan di dalam dunia ini. Terkadang kami telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik di dalam pikiran kami, tutur kata kami, bahkan perbuatan kami yang sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui kesalahan kami. Kami menyadari keterbatasan kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang luar biasa. Karena Engkaulah yang melakukannya itu untuk kami. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Bahkan pada saat ini bagi setiap kami yang memohon kepada Tuhan agar Tuhan berbelas kasih kepada kami, sekiranya Engkau mendengar segala doa dan seruan kami Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang senantiasa meneguhkan iman kami. Biarlah firman-Mu yang senantiasa meneguhkan keyakinan kami bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan, bertindak, bahkan hidup di dalam dunia ini dengan sebuah keyakinan bahwa kami bersama dengan Tuhan. Yalah Bapa, segala permohonan kami, seruan kami minta tolong, biarlah Engkau mendengar dan menjawab sesuai dengan rencana. Tiliklah hati kami Tuhan, condongkanlah telingamu kepada setiap seruan kami. Sebab kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan dan memerlukan Engkau, agar Engkau dapat menuturkan jalan yang terbaik bagi kami di dalam dunia ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan biarlah sabda-Mu yang senantiasa menenangkan hati kami dikala kami mengalami banyak tekanan, dikala kami mengalami banyak hambatan di dalam kehidupan ini. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita berbahagia oleh karena Allah yang senantiasa mengasihi dan mengampuni kita. Terlebih, marilah kita juga mendengarkan berita anugerah bagi kita pada saat ini dari Yesaya 55 yang ke-7. Demikian, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Kita bersyukur buat dosa-dosa kita yang telah diampuni, dan kita telah menerima anugerah keselamatan. Dan untuk meresponi akan berita anugerah, marilah kita memperbaharui komitmen kita. Ulangan 6 ayat 24-25 yang kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar. Apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Inilah saat yang indah bagi kita semua untuk kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita mendengarkan firman-Nya, merenungkannya, bahkan menjadi pelaku dari firman-Nya itu.
Karena itu, biarlah dalam firman Tuhan kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya yang kudus. Ajaiblah firman hidup. Nyanyikanlah lagu pujian tentang firman hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebab firman-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami, dan firman-Mu yang menuturkan jalan keselamatan atas hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini perkenankan kami untuk dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Ketuk pintu hati kami dan berbicaralah bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom jemaat yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Tidak terasa kita sudah melewati 1 tahun ini. Dan mungkin sebentar lagi kita akan merayakan 2 momen sekaligus yang sangat luar biasa, yakni momen Natal maupun momen Tahun Baru. Jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa momen Natal adalah momen yang sangat dinanti-nanti bagi setiap orang percaya. Kita tahu bahwa momen ini memberikan kesan, bahkan memberikan pesan bagi kita semua tentang makna dari kedatangan Tuhan Yesus. Namun bagi sebagian orang, momen Natal itu merupakan momen yang mengingatkan kembali kita tentang suasana di kampung halaman. Ya, bagi setiap kita yang mungkin merantau, mungkin momen Natal adalah momen kehangatan bersama dengan keluarga di kampung halaman. Atau mungkin momen Natal bagi setiap orang juga adalah momen di mana mereka mendapatkan cuti atau libur dan bisa dengan leluasa beristirahat sejenak dari segala aktivitas hidup yang ada. Ataupun mungkin bagi setiap orang, sebagian orang, momen Natal adalah momen yang mereka sangat nanti-nantikan, karena di dalam momen itu mereka mengingat kembali akan kedatangan Sang Juru Selamat atas kehidupan mereka. Nah, bagaimana kita pada saat ini? Apa yang kita bisa memaknai tentang momen Natal bagi kita pada saat ini? Jemaat yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini adalah ketika Tuhan menjadi manusia. Oleh sebab itu, mari kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita. Mari kita membaca firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari saya akan membacakan kepada kita semua pada hari ini. Mari kita mendengarkannya, mari kita menyaksikan dan melihatnya dan memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kembali lagi saya mempertanyakan kepada kita pada saat ini, apa makna Natal bagi kita pada saat ini? Jemaat yang terkasih, mungkin kita sudah melewati momen Natal bertahun-tahun lamanya. Setiap tahun kita pasti tidak pernah melewatkan momen ini, karena ini adalah momen yang sangat berharga bagi kita. Dan pastinya setiap tahun kita selalu mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba-hambanya sesuai dengan apa yang sedang Tuhan ingin nyatakan di dalam momen Natal ini. Namun pada saat ini, mari kita kembali mengingat apa momen Natal bagi kita semua. Mungkin momen Natal pada waktu saya masih kecil yang mengingatkan saya tentang momen Natal adalah baju baru. Setiap tahun pasti inilah yang membuat saya merindukan momen Natal, karena saya mengingat bagaimana ketika orang tua saya membelikan baju baru. Namun bagaimana dengan jemaat sekalian pada saat ini? Apa yang bisa kita maknai dari Natal? Mungkin kita tahu bahwa di momen Natal Tuhan datang ke dalam dunia. Tuhan menyelamatkan umatnya dari dosa. Atau apa yang bisa kita ingat dari momen Natal kita pada saat ini? Dan mungkin momen Natal kita pada tahun ini mungkin terasa berbeda dari sebelumnya, karena kita tahu kita juga sedang mengalami masa pandemi, di mana kita mungkin tidak bisa bertemu jemaat satu dengan yang lain. Padahal kita bisa membagikan sukacita Natal ketika di dalam momen Natal ini. Nah, apa makna Natal bagi kita semua? Jemaat yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan, baru saja membaca firman Tuhan, kita akan langsung diarahkan kepada satu makna dan momen Natal yang Tuhan singkapkan bagi kita semua. Kita bisa mengingatnya dan kita bisa memahaminya. Ada dua poin penting yang disampaikan kepada kita ketika kita membaca firman ini, yakni adalah Allah menyelamatkan manusia dari dosa dan Allah menyertai umatnya. Ketika kita berpikir kembali bagaimana cara Allah menyelamatkan umat manusia dari dosa, dan bagaimana cara Allah menyertai umatnya. Hal ini yang sering terbesit di dalam pikiran kita, karena kita tahu Allah adalah pribadi yang sangat besar, pribadi yang sangat mulia, pribadi yang sangat berkuasa. Bahkan kita mengingat ketika di dalam perjanjian lama diceritakan, tidak ada satupun yang bisa secara langsung berhadapan dengan Allah. Bahkan seorang yang bernama Musa sekalipun, Allah hanya menunjukkan bagian dari belakang punggungnya. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Allah datang menyelamatkan manusia dari dosa. Allah turun ke dalam dunia. Hal umum yang sering terpikirkan ketika kita mengatakan bahwa Allah datang ke dalam dunia, yakni penghakiman terakhir, ataupun sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tapi di 2000 tahun yang lalu, Ia benar-benar datang ke dalam dunia dan menyelamatkan manusia dari dosa, bahkan menyertai umatnya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, mungkin secara pikiran kasat mata kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika Allah datang ke dalam dunia. Tapi ada satu hal yang disingkapkan bagi kita. Ketika Allah datang ke dalam dunia,
Ia merancangkan semua hal dengan sangat baik, dengan sangat terstruktur, dengan sangat luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa Allah mengosongkan dirinya. Lalu kita bertanya, kenapa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa? Maka jawaban yang pertama bagi kita adalah manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Kita tahu di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Allah menciptakan kita, ada satu standar yang Tuhan berikan, yakni kesempurnaan. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, standar itu menjadi turun, standar itu menjadi berubah. Karena kita tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka terputus hubungan dengan Allah. Mereka tidak sama seperti ketika Adam dan Hawa bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Ada hal yang terputus darinya. Ada hukuman yang harus diturunkan kepada manusia, karena mereka telah melakukan dosa di hadapan Allah. Lalu ketika kita berpikir, bisa dengan sangat mudah Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Karena kita tahu Allah adalah pribadi yang sangat maha kuasa. Kenapa Allah tidak mau mengutus nabinya? Kenapa Allah tidak mau mengutus orang lain? Kita harus tahu dan kita harus sadar, Allah adalah sang pencipta. Allah adalah the number one itu. Tetapi ketika ada seorang yang harus menyelamatkan manusia dari dosa mereka, itu hanya adalah Allah sendiri. Karena kita tahu semua adalah ciptaannya. Bahkan para malaikat pun tidak sanggup melakukan hal demikian. Ketika kita berpikir bahwa jikalau ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia yang lain dari dosa, dari hukuman mereka, kita akan berpikir sama seperti ketika ada seorang yang ditangguhkan hukuman, mengatakan kepada seorang hakim bahwa saya mau menyelamatkan dia dari hukumannya. Namun Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita tahu seorang yang sudah jatuh di dalam hukum pastilah tidak sanggup membebaskan orang lain dari hukumannya. Dia saja tidak dapat membebaskan dirinya dari hukumannya, apalagi bagaimana ia harus membebaskan orang lain. Oleh sebab itu harus ada orang lain yang dapat menangguhkan hukuman itu. Orang yang tidak jatuh di dalam hukum, orang yang bebas dari hukum itu sendiri, dan orang yang tidak terikat kepada hukum itu sendiri. Sehingga kita tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa terlepas dari hukum itu selain dari Allah sendiri. Lalu bagaimana cara Allah datang ke dalam dunia? Bapak Ibu, dia rela meninggalkan kenyamanannya. Dia rela meninggalkan tahtanya yang kudus. Dia rela meninggalkan semuanya. Itu semua oleh karena kasihnya kepada kita. Sehingga dikatakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, bagaimana cara Allah yang luar biasa datang ke dalam dunia. Ia mengosongkan dirinya. Mungkin secara nalar kita ketika kita berpikir bagaimana cara Allah mengosongkan dirinya. Dia karena pribadi yang berkuasa. Dia adalah pribadi yang maha dari segalanya. Itulah cara penyingkapkan Tuhan kepada kita pada saat ini. Ia rela meninggalkan zona nyamannya. Ia rela meninggalkan semua hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Ia menanggalkan semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, ini bukanlah cara pikiran yang mudah kita pahami. Bagaimana sebuah kekuasaan yang luar biasa dapat ditinggalkan. Tapi ketika kita ingin memahami bagaimana Allah datang ke dalam dunia, di dalam ranah logika kita, di dalam ranah kemanusiaan kita, kita harus tahu dia benar-benar meninggalkan kekuasaannya hanya untuk turun ke dalam dunia. Jikalau kita bertanya, apakah ini benar? Apakah ini sungguh-sungguh terjadi? Ya, 200 tahun yang lalu. Dan hanya keyakinan kita sajalah yang dapat memahami bagaimana Allah turun ke dalam dunia melalui kelahiran anaknya. Ketika kita membaca Alkitab Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Allah datang ke dalam dunia.
Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Kita tahu ya, manusia ketika kita mengerti bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang sangat hina. Tapi Allah rela mengambil rupa sedemikian supaya ia dapat menangguhkan hukuman kepada manusia yang lain. Kepada dirinya untuk menyelamatkan manusia yang lain. Itulah mengapa dikatakan Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ketika dijawab bagaimana dengan Allah bersama-sama dengan umatnya, ya dia turun ke dalam dunia. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ia mengerti bagaimana kehidupan pada saat itu yang sangat bobrok, yang sangat sudah hancur. Oleh sebab itu dia datang ke dalam dunia. Mungkin hal ini bisa kita analogikan ketika ada seseorang yang ingin mau memahami seseorang yang lain ataupun memahami orang-orang yang ada di sekitarnya. Gak mungkin kan dia tidak datang untuk mengobrol dengan mereka, datang untuk mengambil waktu dengan mereka, datang untuk bisa memahami lebih dalam bagaimana cara pikiran mereka. Oleh sebab itu dia harus datang ke dalam dunia. Dan dengan cara yang sedemikian rupa Allah mengatur rancangan yang luar biasa. Allah masuk ke dalam dunia dengan mengambil rupa sebagai manusia dan menjadikan Yusuf dan Maria sebagai wadah di mana ia harus datang. Nah, hal inilah yang menjadi kisah kita pada saat ini ketika Tuhan datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kita tahu jemaat yang terkasih bahwa ketika Allah datang ke dalam dunia, Allah tidak hanya langsung datang ke dalam dunia, namun Allah menyampaikan visi besarnya kepada manusia, khususnya kepada Yusuf pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu kisah Yusuf ini adalah kisah yang sangat menyedihkan. Di dalam sukacitanya untuk mempersiapkan diri menyambut pernikahannya, ada satu kejadian yang sangat luar biasa yang tidak dapat ia pikirkan sebelumnya. Ternyata tunangannya mengandung. Dan kita tahu apa yang terjadi. Bahkan budaya kita pada saat ini, ketika kita tahu ada dua orang yang setengah mempersiapkan pernikahannya, tapi tahu-tahu kita mendengar calonnya atau pasangannya mengandung, kita akan bertanya-tanya, wah ada apa nih ya? Apa yang terjadi dengan hal ini? Dan kita langsung berpikirkan di dalam hukum, bahkan hukum norma yang ada, bahwa hal ini merupakan hal yang tidak wajar. Terlebih pada zaman itu Bapak Ibu. Ketika kita kembali ke zaman Israel di 2000 tahun yang lalu, ketika kita melihat bagaimana hukum Israel dibentuk, kita tahu Bapak Ibu, apa yang akan terjadi ketika hal ini terjadi bagi Maria. Hukuman akan dijatuhkan kepada Maria. Apapun alasan dari mengapa ia harus mengandung, maka Maria harus menanggung hukuman yang berat. Dan itu tercantum di dalam Ulangan Bapak Ibu. Bagaimana hukum orang Israel pada saat itu. Bisa jadi Maria dihukum mati dan dilempar batu. Karena hukuman yang dialami sangat berat. Namun Bapak Ibu, sekali lagi Yusuf di dalam perenungannya, ia adalah orang yang saleh, ia adalah orang yang tulus hati, ia adalah orang yang sangat mengasihi tunangannya. Pastinya dia sangat mengasihi tunangannya. Ia mencoba untuk menghindari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Maria, sehingga ia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Sangat berat ketika Yusuf harus memilih satu dari dua pilihan, mau bertahan atau mau meninggalkan Maria. Bagaimana ketika itu diperhadapkan kepada kita pada saat ini? Itu bukan merupakan pilihan yang sangat mudah Bapak Ibu. Namun sekali lagi, ia rela meninggalkan apa yang harus ia pilih. Zona yang paling aman baginya sebenarnya dia harus meninggalkan Maria. Supaya apa? Hukuman itu bisa terbebas dari Maria. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Oleh sebab itu Allah menyampaikan visinya kepada manusia.
Allah datang kepada Yusuf melalui sebuah mimpi dengan mengutus malaikatnya yang bernama Gabriel. Kalau mungkin sebelumnya kita tahu di Lukas bahwa Gabriel terlebih dahulu datang kepada Maria dan menyampaikan visi besar Allah. Hal ini pun disampaikan juga kepada Yusuf. Jadi dua-duanya harus tahu. Dan kita tahu dari awal bagaimana Maria bertindak dan Maria memilih. Jadilah yang terjadi kepada aku. Maria menyerahkan dirinya untuk masuk ke dalam rancangan atau visi Allah yang luar biasa itu. Lalu bagaimana dengan tunangannya? Maka sekali lagi Allah datang kepada Yusuf melalui mimpi dan menyampaikan visi besarnya kepada Yusuf. Nah, inilah mengapa juga kita sebagai orang percaya kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang mau mengajarkan yang terbaik bagi umatnya, Allah yang mau menunjukkan visinya kepada manusia. Sehingga kita tidak salah di dalam memaknai atau menafsirkan apa yang ingin Tuhan maksudkan kepada kita. Tapi justru Allah terlebih dahulu menyampaikan visinya kepada kita. Khususnya kepada Yusuf. Ketika Allah menyampaikan visinya kepada Yusuf di dalam sebuah mimpi, apa yang terjadi? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengingat ini adalah momen satu kali seumur hidup, satu kali hal yang terjadi. Jadi jangan kita juga bisa menafsirkan mimpi-mimpi yang lain. Ya, biasanya kalau kita bangun dari mimpi kita pasti menafsirkan, waduh, mimpi apa ini? Apa yang sedang terjadi bagi saya? Namun kita harus tahu bahwa cerita ini adalah cerita yang terjadi sekali di dalam seumur hidup. Dan itu terjadi pada kisah ini. Allah datang ke dalam dunia, Allah menyampaikan visi besarnya kepada Yusuf. Apa visinya? Kita kembali melihat, mari kita baca kembali di ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus. Di dalam perenungan Yusuf sebelumnya, mungkin ia mau memilih untuk meninggalkan Maria, namun Allah mau menyerahkan yang terbaik dan mau melakukan yang terbaik, yakni Allah menyampaikan visinya sehingga Yusuf tahu apa yang sebenarnya Allah ingin rancangkan bagi Maria. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, Maria tidak berjalan sendiri. Allah menyertai Maria dan Allah juga menyertai Yusuf. Inilah yang disebut sebagai Allah menyertai umatnya. Allah menyampaikan visi besarnya kepada Yusuf, dan mari kita melihat apa respon yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf bisa saja menolak ketika malaikat datang ke dalam mimpi. Namun yang terjadi adalah Yusuf tunduk kepada visi dan rancangan Allah. Nah, inilah yang harus dipahami oleh setiap kita. Ketika Tuhan telah menyampaikan visi dan rancangannya kepada kita di dalam Alkitab, yakni visi dan rancangan besarnya mau menyelamatkan kita semua, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, Yusuf tidak menolak. Yusuf tidak mau melakukan apa yang harus ia pilih dari kebaikan yang ia pilih sebenarnya. Tapi justru Yusuf melakukan hal yang sangat luar biasa, yakni Yusuf tunduk kepada rancangan dan visi Allah. Di ayat 24 dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Biasanya kalau sudah datang di dalam mimpi, mungkin dia harus berpikir berulang kali, mimpi apa yang terjadi sebelum itu? Apakah mimpi ini benar? Apakah mimpi ini harus saya kerjakan? Dia akan tetap berpikir. Tapi mari kita melihat bagaimana respon Yusuf Bapak Ibu. Dia melakukan seperti apa yang diperintahkan malaikat kepadanya. Ini menandakan bahwa Yusuf tunduk kepada visi dan rancangan Allah. Ada kerendahan diri dari Yusuf, ada kepenundukan diri dari Yusuf untuk mau masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu masa ini adalah masa yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita mungkin seret, kehidupan kita tidak berjalan dengan lancar. Bahkan hiruk pikuk di dalam kehidupan ini sering sekali mewarnai hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita. Tapi satu pesan bagi kita pada saat ini Bapak Ibu,
Ini adalah rancangan dan visi Allah yang Allah nyatakan bagi kita. Dan bagaimana respon kita? Respon kita adalah tunduk kepada visi dan rancangan Allah. Sekalipun visi dan rancangan Allah yang diberikan kepada kita tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Sama seperti Yusuf, ketika dia mempertimbangkan segalanya, dia mungkin merasa gundah gulana, dia bingung apa yang harus aku lakukan di dalam hal seperti ini. Baru saja aku ingin menikah dengan pasanganku, namun hal lain yang terjadi kepada kami. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Ia tunduk kepada visi dan rancangan Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, ketika kita tahu bahwa Allah turun ke dalam dunia dan menyelamatkan umat manusia dari dosa, ada hal yang harus kita pahami, bahwa Allah mengosongkan dirinya. Allah rela menanggalkan segalanya untuk manusia yang sebenarnya tidak sempurna ini, yang sebenarnya hanyalah ciptaan ini. Tapi itulah yang membuat kita harus bersyukur pada saat ini. Allah telah datang ke dalam dunia menyelamatkan setiap kita yang pada saat ini hadir maupun yang ada di rumah. Itulah bukti bahwa Allah sangat mengasihi umatnya. Ia rela menanggalkan semuanya untuk menyelamatkan manusia, untuk datang dan mendampingi manusia. Ia rela mengambil rupa sebagai manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita memaknai momen Natal pada saat ini. Ketika kita berpikir bagaimana cara Allah yang luar biasa untuk menanggalkan semuanya, untuk turun ke dalam dunia yang mungkin kita di dalam pikiran kita tidak sanggup memikirkannya. Namun biarlah video ini mewakilkan apa yang akan kita responi di dalam momen ketika Tuhan menjadi manusia. Biarlah video ini mengingatkan kita kembali bagaimana cara Allah sangat mengasihi kita. Biarkan video ini diputar. Mari kita melihat. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
Sama seperti apa yang kita lihat dari video ini, seorang ayah yang rela berkorban untuk anaknya. Ia rela melakukan segala sesuatu demi kebaikan anaknya. Hal inilah yang harus kita pahami ketika Tuhan datang ke dalam dunia. Dia rela melakukan semuanya, bahkan meninggalkan kenyamanannya untuk kita. Siapakah kita pada saat ini? Kita hanyalah manusia berdosa. Kita bukan siapa-siapa. Tapi seorang yang luar biasa, seorang yang maha kuasa, seorang yang namanya selalu disebut, datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan kita, bahkan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih, mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal pada saat ini. Apa yang bisa kita ingat dari kebaikan Tuhan? Kita selalu menyanyikan sebuah lagu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Namun apakah itu yang tetap selalu kita ingat di dalam kehidupan kita? Mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan lebih baik untuk menyambut Natal ini. Menyambut Natal bukan hanya bersuka cita oleh karena sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang wow. Mempersiapkan diri untuk Natal bukan hanya kita mempersiapkan outfit kita. Mempersiapkan diri untuk menyambut Natal bukan hanya kita mempersiapkan apa yang harus kita sediakan, makanan yang harus kita sediakan di momen Natal ini. Terlebih dari itu, mempersiapkan diri untuk masuk di dalam momen Natal adalah bagaimana kita bisa menerima kenyataan bahwa Allah datang ke dalam dunia dan mau menyelamatkan kita. Selamat memaknai Natal. Mari kita mengucap syukur karena Ia telah datang ke dalam dunia dan mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan kita yang biasa-biasa ini, yang tidak berharga ini. Itulah momen Natal yang sesungguhnya. Mari kita mengingat kembali momen-momen ini. Bukan hanya momen keceriaan, bukan hanya sukacita karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi terlebih dari itu, Tuhan telah merelakan semuanya untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang seringkali kami salah memaknai Natal. Kami bersuka cita di dalam Natal karena kami tahu banyak hal-hal baru yang kami dapatkan. Kami bersuka cita karena kami tahu bahwa itu adalah hal yang bersuka cita karena kami libur. Karena kami mendapatkan outfit baru. Karena kami bersuka cita bersama dengan keluarga. Namun seringkali kami lupa bahwa ada satu kejadian yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan sangat mengasihi kami. Ia datang ke dalam dunia dan mengambil rupa menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang ke dalam dunia. Hal inilah yang mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu bagi kami. Dan biarlah momen Natal kali ini kami bisa memaknai janji penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang Tuhan jawab dengan kelahiran Tuhan Yesus bagi setiap kami. Meskipun di dalam momen Natal tahun ini kami mengalami banyak kesusahan. Bahkan kami sering sekali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Bahkan terlebih dari itu, banyak dari antara kami yang tidak bersama-sama merayakan Natal dengan orang yang mereka kasihi. Karena orang yang mereka kasihi telah Engkau panggil terlebih dahulu. Tapi biarlah pengorbanan-Mu ke dalam dunia cukup mewakili semua momen, semua makna Natal yang kami pahami. Yakni Engkau datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk momen ini. Terima kasih untuk kedatangan-Mu.
Dan biarlah kami bisa menyambut momen Natal ini dengan sebuah jawaban bahwa Tuhan menjawab segala pengharapan kami melalui kelahiran-Mu ke dalam dunia. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Natal adalah peristiwa Tuhan mengambil rupa manusia untuk tujuan menyelamatkan kita. Mari jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama umat kudus Allah di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Persembahan kita pada hari ini ada 3. Pertama, persembahan untuk kas gereja dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA maupun Bank Danamon, atau bisa juga dengan menggunakan scan QR Code menggunakan aplikasi online. Yang kedua, persembahan misi dapat ditransfer ke rekening misi di Bank Mandiri ataupun dengan scan QR Code misi pada layar. Yang ketiga, persembahan Natal dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA ataupun Bank Danamon dengan menambahkan nilai 20 pada digit terakhir pada nilai rupiah yang mau ditransfer. Mari jemaat Tuhan, bawalah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Sukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk persembahan yang baru saja kita sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa yang kami sembah dan kami puji, bersyukur Tuhan, tidak henti-hentinya Tuhan memberikan berkat bagi kami. Pada saat ini kami telah menyampaikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami sampaikan, yang kami berikan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian untuk mengelola persembahan ini. Biarkan Tuhan memberikan mereka hikmat sehingga persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam segala hal. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan bagi setiap umat manusia. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Kita telah membaca warta, ada beberapa doa syafaat juga yang akan kita doakan pada saat ini. Dan mari sekali lagi kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami berdoa kiranya melalui firman yang baru saja kami dengar, kami bisa meneguhkan iman kami untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami menyadari bahwa Tuhan telah menjawab doa dan harapan kami melalui kedatangan-Mu ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau senantiasa hadir bagi kami dan senantiasa memenuhi hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya kami dapat memaknai momen Natal kali ini meskipun dengan kondisi yang sedang tidak baik. Meskipun di dalam kondisi bahwa kami harus mengalami kenyataan bahwa beberapa orang yang ada di sekitar kami mungkin telah Engkau panggil terlebih dahulu daripada kami. Kami kehilangan mereka, tapi biarlah melalui momen Natal ini, Natal inilah yang semakin meneguhkan kami, bahkan menenangkan hati kami bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya setiap rangkaian Natal secara online di GKKA bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Dan biarlah rangkaian momen Natal ini bisa dinikmati setiap kami yang mau menyatakan bahwa kami bersukacita oleh karena kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang terus melawat mereka. Engkau memberkati setiap obat-obatan dan makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kiranya itu menjadi saluran berkat untuk memenuhi penyembuhan mereka, untuk menguatkan kondisi fisik mereka yang sangat lemah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang juga mungkin berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan di dalam bulan ini. Engkau yang senantiasa menjaga mereka, Engkau yang senantiasa menghadirkan sukacita di dalam hidup mereka, bahkan di dalam keluarga mereka. Dan kiranya melalui momen ulang tahun ini, mereka bersyukur oleh karena Allah yang senantiasa hadir bagi mereka. Yang terakhir Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya keamanan dan momen Natal ini kiranya tidak ditunggangi oleh oknum-oknum yang ingin mengacaukan bangsa dan negara kami. Dan biarlah momen Natal tahun ini biarlah berlangsung secara hikmat dan tidak kekurangan satu apapun. Ini doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Dan biarlah kami mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saat ini kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian
pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kabar sukacita bagi kita semua. Dia telah lahir, lahirnya Sang Raja. Dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Segala puji, hormat hanya bagi Dia. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita kembali dengan satu jaminan bagi Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat Tuhan kami persilakan untuk duduk untuk dapat bersaat teduh. Sesaat lagi kita mendengarkan warta lisan yang disampaikan oleh penginjil Wahyudi. Cek, cek. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, puji syukur kepada Tuhan ya, kita sudah memasuki momen Natal di bulan Desember ini, dan firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa momen Natal adalah berita sukacita, namun di satu sisi kita juga melihat ada pengorbanan, bahkan Tuhan yang rela membatasi dirinya untuk jadi manusia. Nah, berikut saya akan sampaikan warta lisan terkait beberapa hal yang penting, jadi mohon saudara memperhatikannya. Yang pertama adalah tentang kelas katekisasi pranikah yang akan dimulai pada bulan Januari mendatang. Nah, boleh di next. Nah, kelas ini Bapak Ibu Saudara diperuntukkan bagi mereka yang sudah berpacaran dan dengan serius mempersiapkan masa pernikahan mereka. Dan ini adalah satu pembinaan gerejawi guna memperlengkapi jemaat untuk memahami makna pernikahan yang kudus dan berdasarkan Alkitab, sehingga mampu menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan kuat demi kemuliaan Allah. Berikutnya,
Nah, ini ditujukan bagi pasangan yang sedang menjalani relasi berpacaran secara serius ya. Jadi kalau masih baru berteman, baru bersahabat dekat, belum pas ya untuk ikut kelas ini. Tapi kalau Bapak Saudara sudah serius berpacaran, Saudara bisa ambil kelas katekisasi ini. Lalu yang kedua adalah mereka yang berpasangan dan berencana melangsungkan pernikahan di GKKA Indonesia Banjarmasin. Saudara bisa daftar untuk kelas ini. Berikutnya. Nah, jadwalnya di bulan Januari ini adalah hari Minggu jam 17 atau jam 5 sore dan terdiri dari 7 kali sesi ya. Lalu itu selesai nanti di akhir Februari, dimulai Januari. Lalu untuk periode berikutnya di bulan Juli sampai dengan akhir Agustus. Sehingga bisa menyesuaikan di waktu-waktu ini ya. Jadi kalau misalnya rencana pernikahannya di bulan Juni atau Mei itu bisa ikut di bulan Januari ini. Lalu untuk baptisan, semisal pasangan ada yang belum dibaptis, nah itu bisa juga mengikuti bagian ini ya. Itu Maret sampai Juni, itu jam 5 sore juga 12 sesi. Sehingga kolom ini Bapak Ibu Saudara atau saudara-saudara pemuda-pemudi yang mau ikut bisa sesuaikan ya dengan jadwalnya. Next. Nah, ini ada satu panduan yang menolong saudara-saudara untuk mengatur waktu ya, sehingga tidak terlalu mepet juga untuk persiapannya. Jika misalnya calon mempelai atau mereka yang mau menikah ini sudah menerima baptisan dan sudah menerima bimbingan pranikah, maka perkiraan kira-kira 3 bulan ya untuk waktunya. Tapi jika sudah menerima baptisan namun belum bimbingan pranikah, ini diperkirakan 7 bulan sebelum tanggal pernikahan harus sudah diajukan. Lalu kalau belum menerima baptisan tapi sudah bimbingan pranikah, nah itu diperkirakan 1 tahun. Oleh karena proses daripada kelas baptisan ini lebih panjang. Lalu jika sudah belum menerima baptisan dan belum mengikuti bimbingan pranikah, artinya dua-dua belum ya, ini juga sama ya, diperkirakan 1 tahun sebelum tanggal pernikahan. Namun untuk kondisi-kondisi khusus ya, kita juga bisa atur jadwal. Atau sebenarnya jika misalnya tadi ya, Januari dia sudah ikut tapi dia merencanakan Juni, nah itu masih bisa diatur ya berdasarkan kolom yang tadi. Oke, berikutnya. Nah, pendaftaran saudara bisa sampaikan ke Diaken Wikai, berikut nomor teleponnya. Berikutnya. Selesai ya untuk bimbingan pranikah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah rencana ibadah onsite yang akan kita mulai rencananya tanggal 3 Januari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang bertanya gitu ya, kenapa hanya usia 18 sampai 50 tahun ya, padahal banyak jemaat di luar batas itu di atas 50 tahun yang rindu. Jadi saya sampaikan melalui warta lisan ini bahwa pembatasan tersebut kami ambil berdasarkan rekomendasi dari WHO dan juga Dinas Kesehatan. Dan batasan ini Bapak Ibu Saudara bisa berubah ya. Artinya misalnya kalau nanti kondisi dirasa cukup aman, cukup baik, mungkin yang 50 tahun ke atas akan dipertimbangkan bisa ikut, nanti pelan-pelan diperluas. Jadi yang sementara 18 sampai 50 tahun di luar batasan itu, Bapak Ibu Saudara harap bersabar sampai nanti kita lihat kondisi berikutnya. Lalu juga kita batasin jumlah jemaat yang hadir sementara adalah 30 orang sambil terus kita tinjau. Jikalau 30 orang ini bisa hadir di Januari nanti ya, itu tidak ada masalah, tidak ada problem. Nah, mungkin kita bisa akan pikirkan akan meningkatkannya. Tapi bisa juga sebaliknya, kalau misalnya semakin memburuk bisa jadi kita akan menguranginya atau bahkan kalau zona merah misalnya Banjarmasin, kita bisa jadi tidak akan melaksanakan ibadah onsite, tapi kita kembali ke ibadah online. Jadi semuanya ini kita lihat berdasarkan penilaian dari situasi yang berkembang di Banjarmasin. Nah, untuk mengikuti ibadah onsite ini, Bapak Ibu Saudara, jika usianya memenuhi syarat, silahkan mendaftar melalui Google Form yang akan dibagikan di WA GKKA Center, atau juga bisa scan barcode yang tampil di YouTube ya, scan pakai handphone, kamera handphone, lalu kemudian nanti akan masuk juga ke Google Form tersebut. Jadi silahkan mengisinya dan ada syarat-syaratnya yang harus diperhatikan ya. Nah, di situ harus dicentang kalau memang kita dari luar kota misalnya, saudara tidak akan bisa ikut ya
perhatikan persyaratan di dalamnya. Demikian dengan ibadah onsite. Lalu berikutnya tentang ibadah malam Natal yang akan kita selenggarakan tanggal 24 Desember. Itu kita akan selenggarakan jam 7 malam. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara menyediakan waktu atau mengatur waktunya sehingga bisa ikut bersama-sama di 24 Desember jam 7 malam secara online Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan onsite tapi online. Juga besoknya 9.30 ibadah Natal kita akan merayakan juga. Jam 9.30 juga kita langsungkan secara online di channel YouTube. Kita baru buka onsite itu nanti Januari, Natal ini kita masih tetap online. Lalu yang terakhir saya mau infokan tentang Muselo yang akan menjalani proses kemo kedua pada tanggal 22 Desember. Kita terus doakan ya kesehatan Muselo bisa segera pulih. Tanggal 22 Desember dia akan menjalani kemo yang kedua. Kita tetap dukung hambanya supaya Tuhan yang menguatkan. Demikian warta lisan dari saya. Kita berikutnya akan menyaksikan warta secara digital. Bapak Ibu Saudara bisa saksikan melalui channel YouTube GKKA Banjarmasin. Protokol kesehatan ibadah onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom Jemaat GKKA Banjarmasin yang kami kasihi. Tidak terasa telah 10 bulan kita melangsungkan ibadah online dan jemaat semua harus mengikuti ibadah di rumah karena protokol kesehatan. Tapi kita bersyukur situasi hari ini kita melihat semakin membaik dan ada titik terang di mana progres daripada penanganan COVID terus semakin baik. Oleh karena itu, mulai bulan Januari kita akan mencoba membuka ibadah tatap muka secara langsung di gedung gereja. Namun ada batasan usia yang harus diikuti, yaitu usia 18 sampai dengan 50 tahun. Berikut protokol kesehatan yang harus jemaat semua perhatikan. Untuk mengikuti ibadah secara onsite, maka Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online dengan cara scan QR kode menggunakan kamera HP, atau dapat juga melalui Google Form yang didapat melalui WA GKKA Center. Pendaftaran akan dibuka 1 minggu sebelumnya atau H-7 sebelum pelaksanaan ibadah onsite dan ditutup 2 hari sebelumnya atau H-2 sebelum pelaksanaan ibadah onsite. Usia yang diizinkan ikut adalah 18 tahun sampai 50 tahun. Sementara jemaat anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun, serta jemaat dewasa di atas 50 tahun dapat beribadah di rumah melalui channel YouTube GKKA Indonesia Banjarmasin yang masih tetap disiarkan. Untuk protokol kesehatan, kapasitas tampung dibatasi menjadi hanya 30 jemaat, tidak termasuk penata layan. Jika pendaftar melebihi 30 orang, maka yang tidak mendapat tempat di minggu tersebut akan diberi kesempatan ikut di minggu depannya. Saat tiba di gereja, silahkan menyebutkan nama kepada pelayan yang bertugas, dan jika dibutuhkan dapat menunjukkan undangan kepada pelayan yang bertugas. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Setelah itu, Anda dapat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tangga bawah gereja sebelum memasuki ruang ibadah. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika suhu melebihi 37,3 derajat, Anda tidak diizinkan memasuki ruang ibadah. Ingatlah untuk selalu menjaga jarak antar jemaat lain sekitar 2 meter. Di pintu masuk, Anda akan disambut oleh hamba Tuhan dan gunakan salam tanpa bersentuhan atau namaste. Setelah itu, Anda akan diarahkan oleh pelayan yang bertugas untuk menuju tempat duduk yang sudah disediakan.
Perhatikan bahwa jarak duduk antar jemaat telah dibatasi dengan garis merah yang ditempel di kursi. Ikutilah ibadah dengan khidmat dan penuh syukur, dan ingatlah bahwa selama ibadah Anda tidak diizinkan melepaskan masker. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS code yang ada di kursi jemaat. Setelah ibadah selesai, Anda bisa keluar dari ruang ibadah dengan teratur dan bergantian. Demikianlah protokol kesehatan ibadah onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin.